Nah teman-teman, kembali lagi nih bersama Eka di sini. Pada kesempatan kali ini dan pada video ini, Eka nggak bakalan sendirian nih. Eka ditemani oleh teman-teman Eka. Dimana pada video ini kami semua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis plan. Dimana bisnis plan ini merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang dibagi oleh dosen kami, Ibu Fatia Ulfa. Kita masuk pada bagian 1, yaitu identifikasi peluang usaha. Ternak kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang dimana kegunaan dan manfaatnya sebagai sumber protein hewani itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ternak kambing juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi peternak atau masyarakat, yaitu sebagai penghasil daging protein hewani, lalu sebagai tabungan masyarakat, dan keperluan adat yang lainnya. Ternak kambing ini mampu beradaptasi pada daerah yang mempunyai sumber pakan hijauan yang kurang baik, serta ternak kambing merupakan komponen peternakan rakyat yang cukup potensial sebagai penyedia daging. Pada kenyataannya, usaha peternakan kambing ini tidak berkembang pesat sebagaimana perkembangan usaha peternakan di bidang yang lainnya, misalnya unggas. Bambang 2019 menyatakan, produk ternak kambing atau domba sebenarnya telah mendapatkan posisi pasar yang mantap. Walaupun dilihat dari segala aspek, budidaya ternak ini tampaknya sangat menjanjikan. Kenyataannya bahwa kegiatan bisnis budidaya ternak kambing ataupun domba belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, penentuan strategi terhadap usaha peternakan kambing ini perlu diperhatikan agar masyarakat sadar akan baiknya berternak kambing. Kita masuk pada penjelasan usaha. Budidaya kambing adalah hal yang sangat simpel, apalagi tersedianya sumber makanan yang sangat melimpah di sekitar kita. Daun dari berbagai jenis tanaman itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan kambing. Namun, ada beberapa jenis daun yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan kambing. Berdasarkan pengalaman, jenis tanaman yang menjadi favorit kambing yaitu adalah daun lamtoro, daun nangka, dan tanaman jenis rumput seperti rumput kolonjono. Bisnis yang paling menjanjikan saat ini adalah berternak kambing. Di samping modal yang relatif lebih kecil atau dapat disesuaikan dengan isi kantong, faktor resikonya tergolong sangat kecil, mungkin hanya 5% saja kemungkinan usaha gagal atau tidak sesuai harapan. Di samping itu, produktivitas kambing bisa dibilang sangat tinggi. Dalam 1 tahun, seekor kambing betina mampu melahirkan 2-4 ekor anak. Belum lagi bisa mendapatkan penghasilan sampingan berupa kotoran kambing yang dapat diolah menjadi kompos. Kita masuk pada poin yang kedua nih teman-teman, yaitu tentang latar belakang bisnis. Jenis kambing asli Indonesia yaitu kambing kacang, di mana kambing kacang memiliki badan yang kecil, daun telinga yang pendek, postur tegak, dan leher yang juga pendek. Selain itu, kambing kacang juga memiliki tanduk dan bobot betina dapat mencapai 20 kg, sedangkan jantan sebesar 25 kg. Kambing kacang adalah yang sering dimanfaatkan dagingnya. Namun, kambing jenis lain seperti jenis etawa, merica, gambrong, dan juga gibas atau domba dapat dimanfaatkan dagingnya. Hanya secara umum, masyarakat Indonesia sudah biasa menjadikan kambing kacang untuk dijadikan hewan pedaging. Untuk harga jual kambing kacang di pasaran juga relatif lebih murah. Ini menjadikan kambing jenis ini banyak diminati. Berdasarkan perhitungan, ternyata biaya produksi kambing kacang yang murah dan mudah sebanding dengan permintaan pasar yang melimpah. Contohnya adalah sebagai penyalur dan penjual olahan daging kambing seperti sate, sup, tongseng, kari, dan lain sebagainya. Target pasar ini mudah untuk ditebus karena bisnis warung makanan olahan daging kambing menjamur di daerah-daerah. Beternak kambing tentunya akan menjadi lebih maksimal apabila dijalankan dengan niat yang bijak dari calon peternak. Maka, peliharalah dan manfaatkanlah kambing karena di dalamnya terdapat kebaikan yang melimpah. Visi dan misi yang telah kami diskusikan yaitu yang pertama, kita masuk ke dalam visi, menciptakan lapangan pekerjaan, menambah pendapatan, dan menjadi pengusaha peternak kambing kacang yang amanah dan bertanggung jawab. Yang kedua, misi. Menjadi salah satu perusahaan yang menyuplai kambing kacang di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan sekitarnya. Membudidayakan kambing kacang yang berkualitas tinggi yaitu sehat dan terjangkau.
menjadi perusahaan ternak yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Lalu kita masuk tujuan dari bisnis plan ini. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mitra. Yang kedua, terbangunnya etos kemandirian kelompok petani, peternak, dan sasaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan SDM, petani, peternak dalam pemeliharaan ternak. Yang keempat, membangun keswadayaan atau kemandirian masyarakat sekitar melalui program ekonomi sosial dan program lain yang berbasiskan sumber daya lokal. Dan yang kelima, terbangunnya kelembagaan dan etos kemandirian dalam komunitas peternak. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman Eka. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai peternakan kambing kacang meranti. Adapun strategi bisnisnya adalah yang pertama analisis SWOT. Adapun keunggulannya ialah yang pertama lokasi yang strategis, kualitas ternak yang sehat, karyawannya ramah-ramah, tempat yang bersih, dan promosi sesuai harga dan kualitas. Namun kelemahannya ialah kurangnya permintaan yang drastis di hari biasa, munculnya pesaing baru, jarak pemasok yang jauh menjadi kendala, dan pemasaran belum melalui website. Namun peluangnya ialah daging kambing menjadi kebutuhan bagi bisnis yang lain, relationship yang baik dengan pemasok, dan membuka lapangan pekerjaan masyarakat. Namun ancamannya ialah munculnya usaha yang sejenis, persaingan harga dengan yang lebih murah, rumput yang kurang subur, tiba-tiba mati akibat faktor cuaca yang tidak menentu, dan kehilangan karyawan yang ahli dalam bisnis tersebut. Baiklah, selanjutnya perencanaan kontingensi. Hasil dalam usaha agribisnis terpadu ternak kambing ini adalah kambing pedaging. Selain itu, hasil sampingan berupa kotoran ternak yang sebagian diolah menjadi pupuk kompos dan urinnya dijadikan pupuk cair. Selanjutnya, produk dan jasa. Selain menjual kambing dalam bentuk hidup, usaha ini membidik pembelian konsumen yang membeli ternak sekaligus dipotongkan, penyaluran akikah, penyaluran kurban, dan kesukaan konsumen lainnya. Adapun strategi pemasaran. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik, hukum, teknologis atau fisik, dan sosial budaya. Hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran atau dari sudut pandang penjual: yang pertama, tempat yang strategis; yang kedua, produk yang bermutu; ketiga, harga yang kompetitif atau price; yang keempat, promosi yang gencar. Kegunaan atau manfaat pemasaran bagi produsen atau peternak adalah untuk merealisasikan tujuan produksi, yaitu mendapatkan keuntungan. Adapun strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya. Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para masyarakat menengah ke bawah. Harga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami akan mengutamakan kualitas ternak dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan semata. Rencana operasi 1. Lokasi. Lokasi yang digunakan untuk pengembangan ternak yaitu Tebing Tinggi Barat, Desa Gogo, Darussalam, Kabupaten Meranti, Riau. Adanya potensi alam yang melimpah seperti pakan hijauan dan limbah perkebunan seperti kulit singkong, kulit nanas, dan lain sebagainya. Kedua, bibit kambing. Langkah awal dalam memulai suatu usaha budidaya ternak yaitu memilih ternak-ternak yang akan digemukkan dan dipelihara. Macam ternak yang akan dipelihara yaitu jenis kambing kacang yang sehat dan tidak cacat. Kisaran umur sekitar 7-8 bulan. Dipilih beberapa jenis yang divariasikan guna memenuhi kesukaan konsumen terhadap kebutuhan daging, akikah, syukuran, dan kurban, serta harga terjangkau dari harga murah sampai harga tertinggi. Ketiga, pakan. Secara umum, pakan kambing adalah hijauan segar minimal sebanyak 10% dari berat badan. Jenis pakan yang diberikan berupa fermentasi dari limbah perkebunan yang secara kontinu, murah, dan belum dimanfaatkan. Memiliki nilai gizi yang sangat baik untuk ternak. Aplikasi lapangan, setiap hari kambing yang ingin digemukkan akan diberikan pakan limbah fermentasi secara ad libitum atau terus-menerus minimal 2 kg per ekor dengan harga 750 per kilogramnya. Diharapkan dengan manajemen pakan yang baik akan mendapatkan hasil produksi daging sebanyak 0,4 kg
per hari dengan bobot awal kisaran 15-20 kg hidup. Dengan pemeliharaan 2-4 bulan akan menghasilkan kado 25-40 kg sesuai dengan jenis ternak. 4. Pemberian obat. Penanganan ternak yang intensif diberikan yaitu berupa obat-obatan seperti obat cacing, antibiotik, dan vitamin. Setelah ternak tiba di lokasi perkandangan pemeliharaan, maka dilakukan pemberian obat cacing, vitamin, dan antibiotik. Perlakuan yang lain yang diberikan yaitu pemotongan kuku bila perlu dan memandikannya. Selanjutnya, aspek produksi dan sosial ekonomi. 1. Proses produksi. Kegiatan usaha penggemukan kambing kacang. 1. Pembuatan kandang, gudang pakan, dan rumah penjaga. Kedua, menyediakan dan pengolahan pakan secara kontinu. Ketiga, pembelian obat-obatan. Keempat, pemeliharaan ternak. Kelima, pemberian pakan. Keenam, pembersihan kandang secara rutin. Ketujuh, pemasaran dan promosi. Selanjutnya, aspek sosial ekonomi. Dengan adanya usaha peternakan kambing kacang ini membuka lapangan pekerjaan baru di bidang peternakan. Sedikit banyaknya 10 orang peternak akan terlibat dalam kegiatan usaha ini. Meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat sekitar usaha. Membuka usaha yang berbasis pada sumber daya lokal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, analisis usaha. Analisis usaha yang dipaparkan pada bab ini adalah analisis usaha dengan asumsi waktu investasi selama 3 tahun dengan investasi awal yang kami butuhkan untuk dukungan sebesar 30 juta rupiah. Adapun kebutuhan modal usaha yaitu modal usaha pengemukan pada kambing akan saya jelaskan secara rinci. 1. Masa produksi 2-4 bulan, pemeliharaan selama 3 tahun. 2. Kandang senilai 10 juta untuk kapasitas 100 ekor dibuat dan dibiayai pengelola. 3. Pakan 100% dari fermentasi limbah buatan sendiri, terdiri dari bahan yang pertama yaitu kulit singkong, pisang afkir, limbah nanas, limbah jagung, roti afkir, limbah sayuran, dan juga ubi jalar. Nah, bahan tersebut dapat diperoleh dari pabrik atau dari limbah industri yang ada di dekat kita ini. Berikutnya, seperti pada gambar di samping saya, itu pengeluaran. Yang pertama, biaya produksi pengemukan per satu periode selama 3 bulan, yaitu 1. Pembelian bakalan kambing jenis kacang sebanyak 25 ekor dikali 600.000 per ekor sama dengan 15 juta rupiah. Yang keduanya yaitu bahan pakan dan bahan fermentasi dengan rata-rata harga 500 dikali 5.000 kilo sama dengan 2.500.000 rupiah. Yang ketiga, obat-obatan 12.000 per periode dikali 45 ekor sama dengan 540.000 rupiah. Jadi, total biaya produksi selama 3 bulan yaitu 18.040.000 rupiah. Yang keduanya yaitu biaya operasional per satu periode selama 3 bulan. 1. Pemeliharaan aktiva dan listrik sebesar 50.000 per bulan sama dengan 150.000. Yang kedua, transportasi dan komunikasi sebesar 100.000 per bulan dengan 300.000. Yang ketiga, tenaga kerja 1 orang dikali 3 bulan dikali 500.000 sama dengan 1.500.000. Jadi total biaya dari operasional selama 3 bulan yaitu 1.950.000 rupiah. Jadi total keseluruhannya pengeluarannya yaitu 19.990.000 rupiah. Adapun di sini pemasukannya yaitu yang pertama penjualan kambing sebanyak 25 ekor dikali 1.200.000 sama dengan 30 juta rupiah. Yang kedua penjualan kompos sebanyak 150 karung dikali 10.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi total pemasukannya yaitu 31.500.000 rupiah. Adapun laba rugi per satu periode selama 3 bulan yaitu 11.510.000 rupiah. Jadi laba rugi per bulannya itu 6.180.000 rupiah. Demikianlah penyampaian pembahasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.